Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazila Kerunisa dan Pram Senjaya. Pemirsa, stroke merupakan penyakit utama kecacatan di seluruh dunia. Ya, pemirsa, dilansir dari World Stroke Organization, lebih dari 12 juta orang terserang stroke setiap tahunnya. Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day diperingati setiap tanggal 29 Oktober setiap tahunnya. Dan tahun ini WHO atau World Stroke Organization mengangkat tema Together We Are Greater Than Stroke, yang menekankan pada pencegahan stroke dan meningkatkan kesadaran individu akan faktor resiko stroke. Melalui kampanye ini, kita diajak untuk mengidentifikasi faktor resiko yang secara individu berbeda-beda bagi setiap orang. Selain itu, kampanye ini juga menekankan bahwa penyakit stroke bisa dicegah. Beberapa kontrol faktor resiko yang bisa dilakukan yaitu seperti tidak merokok, olahraga secara teratur, dan memperhatikan tekanan darah khususnya hipertensi. Dan pemirsa, untuk membahas yang lebih lanjut sudah bergabung bersama kami salah seorang penyintas stroke, ada Bapak Asep Aji Fathahillah. Halo, selamat siang Pak Asep Aji Fathahillah, gimana kabarnya, sehat Bapak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya sehat sekali. Sehat ya Bapak? Pram dan Mbak Zila, salam kenal. Ya baik, Bapak Pak Aji ini kan katakan penyintas stroke, berarti sudah berhasil melewati namanya fase stroke kemarin saat itu. Bapak mungkin bisa ceritakan kepada kami, sudah berapa lama Bapak kemarin kena stroke Bapak? Saya sudah 20 tahun, jadi umur saya 40 tahun, saya kena stroke, terkena serangan pada tanggal 14 November 2002. Dirawat di rumah sakit selama 10 hari, 2 hari di ICU, 8 hari di ruang perawatan, dan jenis serangan stroke saya itu pecah pembuluh darah atau hemorrhagic. Kemudian oleh tim dokter saraf atau neurologi dan tim dokter bedah saraf harus dioperasi karena terlalu lama kondisi saya pada saat serangan ke rumah sakit itu terlalu lama. Kalau nggak salah, saya ingat lebih dari 12 jam. Oke, baik. Operasinya lebih dari 12 jam. Jadi 20 tahun ya menderita stroke. Lalu apa yang membuat Bapak begitu semangat untuk menjalani pengobatan hingga akhirnya bisa sembuh sekarang? Ya, itu motivasi dari diri sendiri, tekad yang ada, terus juga dapat dukungan dari keluarga saya, terus lingkungan juga ngedukung saya. Gitu. Pak Aji, ini sebelum kena stroke sebenarnya pola hidupnya seperti apa sih Bapak? Waktu itu kenanya kan di usia 19 tahun. Kalau 19 tahun Bapak, mohon maaf? Iya, 19 tahun. Muda ya? 19 tahun. Jadi saya kena stroke itu karena kelainan pembuluh darah di otak. Oke. Gitu. Itu ada penyebabnya nggak sih Pak? Itu faktor risikonya itu Mbak. Jadi kelainan pembuluh darah di otak. Itu. Oh, jadi kelainan. Cuman gaya hidup saya itu termasuk yang tinggi GGL, garam, gula, lemak, itu tinggi sekali. Namanya anak sekolahan, kuliah, gitu. Baik. Makanannya kotor gitu istilahnya ya. Nah, Bapak Pak Aji ini setelah sembuh dari stroke, melewati fase-fase itu, pola hidupnya apa yang berubah saat ini Pak Aji? Alhamdulillah saya sejak 20 tahun terakhir tidak terkena serangan stroke berulang. Itu menjaga kualitas kesehatan diri sendiri dulu, gitu. Lingkungan dan keluarga yang paling penting di diri saya. Baik, bisa dibilang saat ini Bapak berhasil melawan stroke gitu ya, dengan 20 tahun menjalani itu dan nggak mudah ya tentu Pram, di usia muda bahkan. Lalu sekarang apa yang Bapak ingin sharing ke masyarakat untuk jangan sampai kena stroke atau jaga pola hidup sehat begitu mungkin? Ya,
untuk masyarakat di luar sana, serangan stroke bisa dicegah hingga 90%. Kita tentunya dapat berita itu dari Kementerian Kesehatan dengan mengendalikan faktor risiko yang ada. Kalau punya darah tinggi, punya kencing manis atau diabetes, dikenalikanlah minum obat secara teratur, gitu. Ya itu. Lebih mengontrol diri ya Pak ya? Ya, lebih kepada diri sendiri dulu. Oke baik. Oke baik. Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas informasinya telah berbagi sharing bersama kami. Kami doakan sehat selalu Bapak dan teman-teman yang mengalami stroke juga akan segera sembuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih, semangat terus Pak Haji. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini melejitnya harga rumah hingga kurangnya persiapan finansial menjadi kendala terbesar pembelian rumah bagi kalangan anak-anak muda, khususnya Gen Z dan milenial di Indonesia. Nah, ini ketidakstabilan pendapatan hingga gaya hidup ini menjadi pemicu kalangan anak muda untuk sulit membeli properti sebagai investasi masa depan. Memiliki investasi properti nampaknya masih belum menjadi prioritas utama bagi kalangan anak-anak muda, khususnya Gen Z dan milenial. Hal ini dipicu oleh minimnya literasi keuangan serta mindset anak-anak muda yang masih mementingkan gaya hidup ketimbang berinvestasi di masa depan. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Abdul Hadi, caleg Partai Perindo DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4, mengajak anak-anak muda untuk mencoba berinvestasi di daerah pinggiran kota. Menurut saran saya milenial ya, lebih bagus carilah daerah-daerah penyangga yang kecil, lelah sedikit nggak apa-apa gitu loh, ya kan? Tapi punya rumah, nanti kan berkembang itu daerah. Setelah selesai nanti dari banknya, harga rumahnya juga udah naik. Artinya punya investasi jangka panjang lah. Pemerintah saat ini juga telah memiliki berbagai program rumah subsidi yang dapat membantu anak-anak muda memiliki aset untuk masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat harga cabai melonjak tinggi di pasaran. Ya, harga cabai rawit pemirsa tembus Rp90.000 per kilogramnya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Asia.